Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau bedah tuntas satu materi yang Anda kirimkan. Ini buku panduan yang kelihatannya penting banget. Judulnya Disability Services in Higher Education, an Insider's Guide. Jadi misi kita sekarang adalah kita mau coba menelusuri dunia layanan disabilitas di kampus yang ternyata ya jauh lebih rumit dan sering salah kaprah daripada yang kita bayangin. Betul. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal pengalaman nyata, soal akses, soal gimana caranya bikin lingkungan belajar yang benar-benar buat semua orang. Dan ini topiknya relevan banget loh. Sumber ini mengutip data CDC yang bilang kalau 26% itu 1 dari 4 orang dewasa di Amerika punya disabilitas. 1 dari 4. Iya. Jadi, ini bukan isu minoritas. Ini bagian dari keragaman kita sebagai manusia. Apalagi mahasiswa penyandang disabilitas di kampus itu jumlahnya terus naik. Jadi obrolan ini kan nyentuh semua aspek kehidupan kampus. Wow, oke. 1 dari 4 itu angka yang besar banget. Sebelum kita jauh-jauh ngomongin layanan di kampusnya, saya jadi penasaran. Sebenarnya apa sih arti disabilitas di konteks universitas? Soalnya cara pandang kita soal ini katanya udah berubah total kan? Betul sekali. Buku ini ngejelasin ada 2 cara pandang yang beda banget kayak langit dan bumi. Yang pertama, yang bisa dibilang cara pandang jadul, itu namanya model medis. Model medis, oke. Model ini ngelihat disabilitas sebagai masalah atau kekurangan yang ada di dalam diri seseorang. Sesuatu yang perlu diperbaiki. Fokusnya klinis banget, ke diagnosisnya. Wah, kedengarannya kuno ya. Agak menyalahkan gitu, seolah-olah individunya yang rusak dan harus diperbaiki biar pas sama lingkungannya. Tepat. Nah, disinilah menariknya. Ada yang namanya model sosial, yang membalik logika itu 180 derajat. Oke, gimana tuh? Model modern bilang gini, oke, individu mungkin punya keterbatasan. Misalnya, nggak bisa jalan, atau punya kesulitan belajar. Tapi yang membuat mereka menjadi cacat atau disabled, itu bukan keterbatasannya, tapi hambatan yang diciptakan oleh lingkungan. Coba kasih contoh yang gampang deh. Oke, contoh paling klasik, seseorang yang pakai kursi roda. Menurut model medis, masalahnya ya, dia nggak bisa jalan. Oke. Tapi menurut model sosial, masalahnya adalah gedung ini nggak punya ram atau lift. Individunya punya keterbatasan, tapi dia jadi disabled oleh desain arsitektur yang buruk. Ah, iya. Kalau hambatan lingkungan itu dihilangin, misalnya semua gedung punya ram, dia nggak lagi dihambat oleh lingkungannya. Masalahnya bukan di kursi rodanya, tapi di arsitek gedungnya. Oh, ngerti banget sekarang. Itu benar-benar ngebalikin cara pandang ya. Jadi tanggung jawabnya pindah dari individu ke masyarakat untuk bikin lingkungan yang aksesibel. Persis. Ini nyambung banget sama kutipan Karen dari buku itu. Disabilitas, sebuah status bukan kondisi, sebuah perbedaan bukan kecacatan, sebuah identitas bukan label. Wah, ini mengubah narasinya dari soal kurang jadi soal keragaman. Betul. Dan untuk paham cara menyediakan dukungan yang pas, buku ini pakai analogi visual yang kuat banget untuk bedain antara kesetaraan atau equality dan keadilan atau equity. Oh ya, yang gambar orang nonton pertandingan baseball itu kan, saya lihat itu. Coba jelaskan deh, soal ini penting banget. Oke, bayangin ada 3 orang. Tingginya beda-beda. Ada yang tinggi, sedang, sama pendek. Mereka mau nonton bisbol di balik pagar kayu yang tinggi. Oke, Konsep kesetaraan atau equality itu kita kasih mereka masing-masing satu kotak yang ukurannya sama buat dinaikin. dikasih perlakuan yang sama persis ya. Betul. Hasilnya, yang tinggi jadi enak banget nontonnya. Yang sedang, ya pas-pasan lah bisa ngintip. Tapi yang pendek, tetap aja nggak bisa lihat. Oh, jadi walaupun adil secara perlakuan, hasilnya nggak adil ya? Nah, itu dia. Sekarang kita bandingkan dengan keadilan atau equity. Di sini, kita kasih dukungan sesuai kebutuhan. Orang yang tinggi mungkin nggak butuh kotak sama sekali. Yang sedang kita kasih 1. Dan yang pendek, kita kasih 2 kotak. Ah, jadi tujuannya bukan biar semua dapat jumlah kotak yang sama. Tepat. Tujuannya biar semua punya kesempatan yang sama untuk menikmati pertandingannya. Adil itu bukan berarti semua dapat hal yang sama.
Adil itu berarti semua dapat apa yang mereka butuhkan. Itulah inti dari akomodasi. Menak banget analogi itu. Jadi, adil itu soal hasil akhir yang setara. Ini pasti ngaruh juga ke cara kita ngomongin disabilitas kan? Soal bahasa? Sangat. Buku ini ngebahas perdebatan antara dua pendekatan. Ada person first language, misalnya kita bilang mahasiswa dengan autisme. Ini menempatkan orangnya dulu. Maksudnya, dia manusia dulu, baru kondisinya. Betul, untuk menekankan itu. Tapi ada juga pendekatan identity first language, misalnya mahasiswa autistik atau mahasiswa tuli. Ini banyak dianut komunitas yang memandang disabilitas itu bagian inti dari identitas mereka, sesuatu yang dibanggakan. Jadi mana yang benar sih? Pasti banyak yang bingung. Oke, jadi filosofinya udah keren nih, pakai modal sosial, fokus keadilan, bahasanya menghargai. Tapi praktiknya di lapangan gimana? Apa semua kampus sudah secanggih itu? Buku ini ngebahas soal kantor layanannya kan, yang biasa disebut DSO? Betul, DSO atau Disability Services Office. Nah, ini bagian serunya. Buku ini menggambarkannya kayak kepingan salju. Kepingan salju, maksudnya? Nggak ada dua DSO yang benar-benar sama. Strukturnya bisa beda banget antar kampus. Apa aja tuh yang bikin beda? Ada beberapa faktor. Pertama, lokasi hierarkisnya. Maksudnya, di bawah siapa kantor ini dalam struktur organisasi kampus? Oh, oke. Umumnya ada dua model. Ada DSO yang di bawah divisi kemahasiswaan atau student affairs. Biasanya pendekatannya jadi lebih holistik. Peduli sama seluruh pengalaman mahasiswa, termasuk di asrama, kegiatan sosial. Jadi lebih luas ya cakupannya. Satunya lagi? Satunya lagi di bawah divisi akademik, academic affairs. Nah, kalau ini fokusnya cenderung lebih tajam ke pengalaman di dalam kelas. Keuntungannya, mereka biasanya punya jalur komunikasi yang lebih langsung ke dosen dan dekan. Jadi bedanya buat mahasiswa apa dong? Kalau di bawah kemahasiswaan mungkin lebih gampang urus akses asrama. Tapi kalau di bawah akademik lebih gampang ngomong sama dosen gitu ya? Kira-kira begitu. Nggak ada yang pasti lebih baik, tapi penting buat calon mahasiswa buat riset dulu. Faktor kedua itu lokasi fisik, di mana kantornya di kampus. Ini kedengarannya sepele, tapi pesannya kuat loh. Maksudnya? Ya, model lama itu seringkali naruh DSO di lokasi terpencil, di Rubana, atau di ujung kampus. Ini kan secara nggak sadar ngirim pesan kalau disabilitas itu sesuatu yang perlu disembunyikan. Betul juga. Buku ini cerita, ada evaluator yang kaget nemuin DSO sebuah kampus itu cuma deretan bilik kerja terbuka, sempit, berisik. Tunggu, di kubikel? Serius, itu kan nggak ada privasi sama sekali. Gimana mahasiswa mau terbuka soal kondisinya kalau suasananya kayak gitu? Nah, itu dia. Itu udah jadi hambatan psikologis pertama kan? Makanya model baru itu naruh DSO di lokasi strategis, di dalam perpustakaan misalnya. Biar kesannya normal, mengurangi stigma. Oke, masuk akal. Terus apalagi yang beda? Yang terakhir itu struktur layanannya. Ada model terpusat atau centralized. Ini yang paling umum. Satu kantor pusat buat semua jenis disabilitas. Satu pintu ya? Betul, tapi ada juga model terdesentralisasi. Di sini dukungannya tersebar. Mahasiswa dengan isu kesehatan mental langsung ke pusat konseling. Atlet penyandang disabilitas diurus departemen atletik. Berarti kalau modelnya terdesentralisasi, ada risiko seorang mahasiswa jatuh di antara celah-celah gitu ya, kalau koordinasinya nggak bagus? Itu resiko terbesarnya. Mahasiswa bisa jadi korban, bolak-balik ke banyak tempat, ngulang cerita lagi dan lagi. Makanya, riset sebelum pilih kampus itu penting banget. Ngomong-ngomong soal mahasiswa yang harus aktif, ini pasti jadi kejutan budaya yang gede banget buat mereka yang baru lulus SMA. Di SMA kan seringnya semua serba diurusin. Nah, buku ini bilang transisi dari SMA ke perguruan tinggi, ini salah satu kesalahpahaman terbesar kan? Benar, ini mungkin poin paling krusial di buku ini. Banyak banget mahasiswa dan orang tua yang datang ke kampus dengan asumsi yang keliru. Pertanyaan paling sering, apakah rencana pendidikan dari SMA saya, kayak IEP atau 504, otomatis berlaku di perguruan tinggi? Dan jawabannya? Jawabannya tegas, tidak, sama sekali tidak. Tunggu. Nggak berlaku sama sekali? Kok bisa? Ini pasti bikin banyak orang tua dan calon mahasiswa panik. Karena landasan hukum dan filosofinya beda total. Di tingkat SMA,
hukum yang berlaku itu idea, ini undang-undang tentang hak atau entitlement. Tujuannya untuk memastikan kesuksesan siswa. Sukses ya kata kuncinya. Betul, sekolah punya kewajiban hukum untuk proaktif, mengidentifikasi siswa, mengevaluasi, dan menyediakan layanan biar mereka maju secara akademis. Oke, jadi di SMA sekolah yang proaktif. Kalau di perguruan tinggi gimana? Di perguruan tinggi, hukumnya itu ada dan Section 504. Ini undang-undang anti-diskriminasi. Tujuan utamanya bukan memastikan kesuksesan, tapi memastikan akses yang setara. Akses bukan sukses. Tepat. Kampus nggak wajib mastiin Anda lulus. Mereka wajib mastiin Anda punya kesempatan yang sama untuk meraih itu, dengan menghilangkan hambatan. Pergeseran dari sukses ke akses ini fundamental. Bisa kasih contoh konkret bedanya? Tentu. Di SMA, kalau siswa kesulitan matematika, sekolah mungkin wajib sediain guru les privat biar dia sukses lulus. Di perguruan tinggi, kalau mahasiswa disleksia kesulitan baca soal ujian, kampus wajib kasih akses, misalnya tambahan waktu. Soal belajar materinya dan lulus, itu 100% tanggung jawab mahasiswa. Wow, oke. Jadi ini artinya ada pergeseran tanggung jawab yang masif. Dari siapa ke siapa? Ada dua pergeseran besar. Pertama, dari sekolah ke mahasiswa. Di perguruan tinggi, mahasiswa harus secara aktif mengidentifikasi diri ke DSO. Mereka harus datang, bilang saya punya kondisi ini, sediain dokumentasi, dan minta akomodasi. Beban pembuktiannya ada di mahasiswa. Kampus nggak akan nyari-nyari kita. Nggak akan. Dan pergeseran kedua, ini soal peran orang tua. Nah, ini dia. Pergeseran kedua itu dari orang tua ke mahasiswa. Begitu mahasiswa masuk kuliah, ada hukum privasi federal namanya VERPA. VERPA. Oke, apa artinya itu secara praktis? Artinya, hak atas semua catatan pendidikan, nilai, jadwal, termasuk status disabilitas, pindah 100% ke mahasiswa. Orang tua nggak lagi punya akses otomatis. Jadi kalau orang tua telepon ke DSO nanyain anaknya? Staf DSO secara hukum tidak boleh menjawab. Bahkan nggak boleh konfirmasi apakah anaknya terdaftar di situ atau enggak, tanpa izin tertulis dari si mahasiswa. Ini krusial banget, jadi peran orang tua harus berubah total ya? Betul sekali. Buku ini nyaranin peran mereka bergeser dari advokat utama, jadi mentor di sisi lapangan. Mereka bisa melatih anaknya, bantu nyiapin dokumen, tapi yang maju ke lapangan ya mahasiswanya sendiri. Luar biasa. Jadi kalau dirangkum dari materi ini kita udah lihat cara pandang soal disabilitas itu bergeser total ya. Dari ngelihat individu sebagai masalah, jadi fokus ngilangin hambatan di lingkungan. Betul. Kita juga udah lihat kalau kantor layanan disabilitas di tiap kampus itu bisa beda-beda banget operasinya. Dan yang paling penting, perbedaan raksasa antara dukungan di SMA yang berbasis sukses dan di perguruan tinggi yang berbasis akses. Betul. Dan semua yang kita diskusikan tadi kan sifatnya cenderung reaktif. Artinya, kita melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang udah terlanjur dibangun secara eksklusif. Maksudnya nambal yang udah ada gitu ya? Bisa dibilang begitu. Tapi buku ini juga nyinggung satu ide yang jauh lebih proaktif dan transformatif. Konsep desain universal. Desain universal, oke. Jadi, ini pemikiran penutup buat Anda renungkan. Gimana kalau kita balik logikanya? Daripada bertanya, gimana cara kita mengakomodasi mahasiswa disabilitas? Kita bertanya, gimana kita merancang lingkungan pendidikan dari nol biar bisa dipakai oleh rentang kemampuan manusia seluas mungkin? Menarik. Contohnya gimana? Contohnya, daripada masang rem sebagai tambahan setelah tangga jadi, gimana kalau jalan landai yang artistik itu udah jadi bagian desain utama gedung dari awal? Kan nyaman buat semua orang, baik yang pakai kursi roda, bawa koper. Atau dorong kereta bayi? Nah, daripada nyediain transkrip video setelah ada yang minta, gimana kalau semua video pembelajaran dari awal udah ada teksnya? Ini kan bermanfaat juga buat mahasiswa internasional yang belajar bahasa atau siapapun yang belajar di tempat bising. Iya juga ya. Apa yang akan berubah kalau inklusivitas itu bukan lagi sebuah tambahan, tapi jadi fondasi dari segala sesuatu yang kita rancang? Wow, itu benar-benar mengubah perspektif. Bukan lagi soal membantu sebagian kecil orang, tapi soal mendesain dunia yang lebih baik untuk semua orang dari awal. Pertanyaan yang bagus banget untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam kali ini.